Halo Sobat Visionary, kali ini saya akan menceritakan kisah sang penakluk yang dikenal sebagai Timur Leng atau yang berarti Timur Si Pincang. Timur adalah penakluk serta penguasa berkebudayaan Turki Mongol. Penguasa pincang tersebut terkenal karena kekejamannya ketika menaklukkan daratan India, Rusia, hingga daratan Anatolia. Selain itu, dia merupakan pendiri dinasti Timurid di Persia serta Asia Tengah dan keturunan bangsa Mongol yang telah memeluk agama Islam. Penasaran dengan kisahnya? Let's go, ikutin terus videonya. Timur, yang berarti besi dalam bahasa Chagatai, diyakini lahir pada 9 April 1336 di Transoxiana dekat Kesh, kini Shahrisabz, Uzbekistan. Dia merupakan anggota suku Barlas, sebuah suku Mongol yang telah mengalami turkifikasi dalam berbagai aspek. Ayahnya bernama Teragai yang merupakan ketua suku Barlas. Timur adalah cicit dari Karacar Nevian, seorang menteri sekaligus komandan tempur Genghis Khan. Selain itu, Karacar terkenal di antara kaumnya sebagai yang pertama memeluk agama Islam. Saat kecil, Timur dan kelompoknya sering menyerang para musafir dan mengincar barang yang mereka bawa. Para sejarawan meyakini Timur pernah diserang ketika berusaha mencuri ternak domba. Dia terkena anak panah di kaki serta tangan kanan, di mana dia kehilangan dua jarinya. Sejarawan juga mempercayai luka yang diderita Timur itu kemudian mendapatkannya julukan Lem atau Leng yang berarti pincang. Walau memiliki kebiasaan benggis, Timur merupakan anak yang cerdas dalam bidang agama. Dia memiliki reputasi pembaca Al-Quran yang tekun dan terkenal memiliki sifat yang ramah dan mudah bersimpati terhadap kawan-kawannya. Hal tersebut berkat bimbingan dari ayah Timur. Selain itu, Timur merupakan seorang muslim yang mengagumi tarakat Naqsabandiyah, sebuah tarakat utama dari ajaran tasawuf Sunni. Walau dia sepertinya memiliki kecenderungan ke arah Sunni, namun para sejarawan masih memperdebatkan aliran yang dianut Timur, karena seringkali sikap dan perilakunya yang lebih dekat ke arah Syiah. Timur tumbuh sebagai pemuda yang berbakat. Dunia militer merupakan pilihan hidupnya. Dia lalu bergabung sebagai tentara kepada penguasa lokal Amir Hussein. Di sana ia sudah terlibat dalam banyak peperangan dan menunjukkan kehebatan serta keberanian yang mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Hingga pada tahun 1360 Masehi, Timur telah menjadi seorang pemimpin militer yang termasyhur. Dia juga pernah mengabdi kepada Qajar Khan, kakak Amir Hussein yang menjabat sebagai Amir di Transoxiana. Setelah terjadi pembunuhan Qajar Khan, posisi Amir Transoxiana diperebutkan, salah satunya oleh Khan dari suku Chagatai Hanate, yaitu Tughlaq, dan Amir Hussein, cucu Qajar Khan sendiri. Saat itu, Timur berada di sisi Amir Hussein. Dia bersama pasukannya menjadi benteng terkokoh untuk menghadapi serbuan Tughlaq. Timur terkenal gigih dan cerdas dalam mengatur strategi, sehingga membuat Tughlaq terkesan. Tughlaq lalu mencoba untuk menghubungi Timur untuk diajak bernegosiasi. Setelah itu, Timur berpihak pada Tughlaq dengan imbalan daratan Transoxiana. Tak lama kemudian, Timur bersama Tughlaq menyerbu kota Samarkand, pusat Transoxiana, dan berhasil mengobrak-abrik pertahanan kota tersebut. Tapi Amir Hussein berhasil kabur dari kejaran mereka. Tughlaq kemudian mengangkat putranya Ilyas Hoxha sebagai gubernur Samarkand di Transoxiana dengan Timur dilantik sebagai menterinya. Fakta itu membuat Timur kecewa sehingga dia melarikan diri dan kembali lagi bersekutu dengan Amir Hussein. Keduanya lalu mengalahkan Ilyas Hoxha pada tahun 1364, kemudian menghancurkan Tughlaq 2 tahun setelahnya, sehingga Transoxiana dapat dianeksasi seluruhnya. Belum puas, Timur memutuskan untuk memerangi Hussein dengan mengepungnya di Balkh berbekal beberapa orang Hussein yang memilih mendukungnya. Setelah Hussein dibunuh, Timur lalu mendirikan dinasti Timurid yang berpusat di Samarkand dengan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Untuk itu, dia menikahi istri Hussein, Saraimulk Hanum, keturunan langsung penakluk legendaris Genghis Khan, dan menjadikannya pemimpin suku Chagatai. Karena berdasarkan tradisi Mongol, Timur tidak bisa mengambil gelar Khan atau penguasa Mongol karena bukan keturunan langsung Genghis Khan.
Jadi dia menikahi Sarai Muluk untuk mendapatkan titel Guregen atau menantu kerajaan, sekaligus menyandang gelar Amir yang berarti jenderal. Dia juga tidak bisa mendapatkan gelar khalifah karena predikat itu terbatas bagi kelompok Quraisy, suku dari Nabi Muhammad SAW. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, dia menciptakan mitos serta rumor bahwa dirinya mempunyai kekuatan supernatural yang dianugerahkan langsung dari Tuhan untuk mengakuisisi pemerintahannya. 10 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan wilayah amir-amir lain yang ada di Transoxiana hingga pemerintahannya menjadi kokoh. Ketika itulah Timur Leng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Salah satu perkataan fenomenal yang digunakannya sebagai alasan untuk menaklukkan berbagai negeri ialah, "Sebagaimana hanya ada satu Tuhan di alam ini, maka di bumi seharusnya hanya ada seorang raja." Pada tahun 1381 Masehi, ia mulai menyerang Khorasan dan berhasil menaklukkannya. Setelah itu, serbuan ditujukannya ke arah Herat dan berhasil mendudukan negeri itu juga. Dia terus bergerak dan menaklukkan serbuan ke arah barat hingga berhasil menduduki negeri-negeri di daratan Persia seperti Fars dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, ia membantai penduduk yang melakukan perlawanan. Dari sana, ia melanjutkan ekspansinya ke arah Irak, Syria, dan Jazirah Anatolia atau Turki. Pada tahun 1393 Masehi, ia menyerang dan menghancurkan dinasti Mujafari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun yang sama, Baghdad dijarahnya yang menimbulkan 20.000 korban dari penduduk tersebut. Dan setahun kemudian, ia berhasil menduduki daratan Mesopotamia. Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil, menjarah berbagai kota, diantaranya Tikrit, Mardin, dan Amin. Di Tikrit, kota kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, ia membangun sebuah piramida dari tengkorak kepala korban-korbannya. Pada tahun 1395 Masehi, Timur menyerbu daerah Kipchak. Di sana, dia melawan musuh yang cukup tangguh yaitu Tokhtamis, salah satu keturunan Genghis Khan yang menjadi penguasa sekaligus penjaga wilayah Kipchak. Setelah Tokhtamis dikalahkan, Timur meneruskan ekspedisi ke arah utara hingga menduduki Moskow. Tapi tidak lama kemudian ia berbalik ke arah selatan untuk menaklukkan India. Di India, ia mengalahkan dan meratakan dinasti Mughal, lalu membantai lebih dari 80.000 penduduk dan tawanan. Berlanjut pada 1399 Masehi, Timur Leng berangkat memerangi Sultan Mamluk di Mesir yang sebelumnya membantu Ahmad Zailair, penguasa Mongol di Baghdad yang lari ketika ia menduduki kota itu. Timur lalu menyerang wilayah-wilayah mereka yang ada di Asia seperti Aleppo, Hama, Homs, dan Ba'laba. Sekitar 20.000 kepala dari mayat penduduk kota Aleppo dibuat piramida setinggi 10 hasta. Pasukan Sultan Faraj yang dikirim langsung dari Mamluk, Mesir, dapat dikalahkannya dalam suatu pertempuran dahsyat sehingga Damaskus jatuh ke tangan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Setelah mengusir orang-orang Mesir di Asia, Timur lalu memerangi Daulah Bani Utsmani di bawah Sultan Ildirin Bayezid I. Dalam perjalanannya itu, ia menaklukkan Georgia dan Armenia, lalu memporak-porandakan kembali negeri-negeri di Anatolia atau Asia Kecil. Sekitar 4.000 tentara Armenia dikubur hidup-hidup untuk memenuhi sumpahnya bahwa darah tidak akan tumpah bila mereka menyerah. Pasukan Timur terus bergerak ke arah wilayah Turki hingga kedua pasukan itu bertemu di kota Sivas. Pertempuran hebat terjadi di sana, lalu Timur Leng keluar sebagai pemenang dan putra Bayezid I, Ikrol, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Berlanjut pada tahun 1402 Masehi, terjadi peperangan yang menentukan di kota Ankara. Tentara Daulah Bani Utsmani kembali menderita kekalahan, sementara Sultan Yildirim Bayezid I sendiri tertawan ketika hendak melarikan diri. Sultan Yildirim Bayezid I akhirnya meninggal dalam tawanan. Timur Leng melanjutkan serangannya ke Bursa, ibu kota Turki saat itu, dan menaklukkan sisa-sisa wilayah di Syria. Pada Desember 1404, Timur hendak menginvasi dinasti Ming di Cina dan mempersiapkan serangan dengan target eksekusi di musim semi.
Namun, dia terserang penyakit ketika berusaha mencapai Cina akibat musim dingin yang berada di kawasan Sirdaria. Dia meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada 19 Februari 1405 di Farab sebelum sempat mencapai perbatasan Cina. Sebelum meninggal, Timur memutuskan membagi daerah kekuasaannya bagi anak serta cucunya yang selamat dalam pertempuran. Sekian kisah dari perjalanan penaklukan Timur hingga akhir hayatnya. Perlu diketahui, kisah Timur Leng memang dipenuhi kontroversial oleh masyarakat Muslim. Ada yang menjunjungnya karena dapat menyatukan wilayah-wilayah Islam, ada juga yang membencinya karena kekajamannya terhadap saudara Muslimnya sendiri. Nah, Sobat Kisenari, kira-kira kalian berada di pihak yang mana? Atau memiliki pandangan tersendiri? Bisa kalian uraikan pendapat kalian itu di kolom komentar. Itu saja dari saya. See you next time.